terkasih, bersama saya Pastor Fridolinus Simanjorang Kapusin dalam renungan harian Minggu Biasa ke-17 Jumat 30 Juli 2021. Teks Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Pengalaman ditolak atau menolak adalah hal yang wajar bisa terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, bahwa kita tidak akan pernah luput dari pengalaman ditolak atau menolak. Masing-masing kita mungkin pernah mengalaminya, baik itu pengalaman dalam peristiwa kecil maupun dalam peristiwa besar. Misalnya, lamaran kerja ditolak, permintaan terhadap sesuatu ditolak, atau bisa terjadi sebaliknya, kita yang menolak ketika orang lain datang kepada kita atau meminta sesuatu dari kita. Tak seorang pun di antara kita yang menghendaki ditolak. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ditolak atau menolak terkadang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sudah semakin dikenal banyak orang sebagai guru. Dia telah mengajar di Galilea, tampil dan mengajar di Kapernaum dan di Kana. Semua orang yang menyaksikan dan mendengar pengajaran Yesus di Galilea, di Kapernaum dan di Kana sungguh-sungguh takjub. Yesus mengajar dengan kewibawaan yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengajar di rumah-rumah ibadat. Yesus yang mengajar dan membuat orang banyak takjub pergi ke kampung halamannya, Nazaret. Pengalaman dikagumi di luar daerah asalnya tidak ditemukan di tempat asalnya, di kampung halamannya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus ditolak, bahkan oleh orang-orang sekampung halamannya sendiri. Ketika sekampungnya menyaksikan Yesus mengajar dengan kewibawaan, mereka sangat takjub. Akan tetapi, orang-orang sekampung Yesus justru mempertanyakan segala sesuatu tentang Yesus. Beberapa pertanyaan dari orang-orang sekampung Yesus adalah, dari mana diperolehnya semuanya itu?
nikmat apakah yang diberikan kepadanya? Orang-orang sekampungnya tidak dapat mengerti dan tidak dapat menerima bahwa Mesias dari keluarga yang sederhana, keluarga yang profesinya sebagai tukang kayu, yang mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan kerendahan hati. Para tetangga sekampung halaman dan bahkan sanak keluarganya mendapat sandungan melihat karya-karya Yesus. Nabi itu dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri, di antara kaum keluarganya. Cita-cita dan perjuangan serta misi Yesus gagal di tempat asalnya. Orang sekampung dan kerabatnya tidak terbuka dan menutup hati untuk menerima kedatangan dan kehadirannya. Akhirnya mujizat tidak terjadi di sana. Yesus hanya menyembuhkan beberapa orang sakit di kampung halamannya. Mengapa orang sekampung Yesus menolak kehadirannya? Mereka menghendaki dan menginginkan Mesias yang lain. Mesias yang dapat mengalahkan kekaisaran Romawi yang menjajah mereka pada masa itu. Mereka menginginkan Mesias yang membebaskan dan menyejahterakan rakyat mereka. Mesias yang akan memenangkan mereka dengan kekuatan senjata, bukan yang mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tugas kita yang terkandung dalam sakramen pembaptisan adalah turut ambil bagian dalam tugas kenabian Kristus, baik secara bersama maupun secara pribadi. Kita dipanggil dan diutus untuk terlibat dalam menyuarakan tugas kenabian kita. Kita sadar bahwa dalam menyuarakan tugas kenabian tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya berjalan dengan baik, di mana kita diterima dan didengarkan. Akan tetapi tidak jarang juga kita mengalami pengalaman yang sebaliknya, ditolak, dihindari, atau bahkan mungkin akan dikucilkan. Penolakan itu juga dialami oleh Yesus. Akan tetapi Yesus tidak menjadi ciut nyali untuk tetap mewartakan kabar gembira dan ajaran baru. Demikianlah juga hendaknya kita, baik secara bersama maupun secara pribadi, memiliki semangat yang tidak pernah surut meskipun ada tantangan dan resiko penolakan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Tuhan memberkati.